Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komis Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang topik yang sangat menarik. Dan ini anak muda banget, yaitu kita membahas tentang kenapa sih kita harus sukses semudah mungkin. Oke, setelah yang satu ini. Oke, baik guys, jadi hari ini topik kita kenapa sih kita harus jadi orang sukses gitu ya di masa muda kita. Kenapa sih kita harus sukses semudah mungkin? Karena banyak yang bertanya kepada saya, Pak Vino, saya ini masih disuruh sekolah sama orang tua saya itu masih disuruh fokus untuk bisa berkuliah atau sekolah oleh orang tua saya. Kenapa saya nggak boleh berbisnis dan lain-lain? Kenapa saya ini harus ini dan itu? Sudahlah, jangan mikirin bisnis dulu ya kan di masa muda. Nanti kamu nggak fokus sama kuliahmu, nanti kamu nggak fokus sama sekolahmu dan yang lain-lain. Sehingga ini membuat kita akhirnya, Pak, apakah saya harus betul-betul sukses dulu semudah mungkin atau saya harus menyelesaikan kuliah saya gitu ya. Nah, nanti saya akan bahas di topik saya yang berikutnya tentang kenapa sih orang tua kita kok melarang kita untuk berbisnis dan lain-lain. Tetapi fokus saya hari ini, fokus video kita kali ini, yaitu kita lebih banyak membahas tentang supaya kita ini bisa sukses semudah mungkin. Kenapa pentingnya kita sukses semudah mungkin? Nah, mungkin teman-teman di sini yang bertanya kepada saya itu masih bimbang gitu ya, antara saya harus menyelesaikan studi saya atau saya mulai bisnis atau saya harus suksesnya lewat apa, Pak, ya kan? Jadi ini ada 3 alasan penting kenapa kita harus sukses semudah mungkin. Oke, yang pertama yaitu musuh kita tuh bukan orang lain gitu ya. Musuh kita ini bukan teman kita atau mungkin kompetitor kita, bukan, tapi musuh kita adalah waktu orang tua kita. Ini yang kita harus paham ya, waktu orang tua kita ini sangatlah berharga ya. Anda tahu, kita sekarang nggak tahu posisi orang tua kita di usia berapa, dan ketika mohon maaf ya kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di usia berapa, kita nggak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah apakah kita sudah melakukan terbaik untuk mereka. Yang kita tahu adalah apakah kita sudah bisa menyenangkan hati mereka. Yang kita tahu adalah apakah kita sudah sukses sesuai dengan impian mereka. Ya kan, mereka mungkin punya impian bahwa anaknya harus sukses, anaknya bisa berhasil. Ya, makanya kenapa kita harus menyelesaikan kuliah kita? Karena konsep berpikir orang tua kita itu ya, kalau Anda berkuliah, Anda sekolah dengan baik, maka Anda bisa jadi orang sukses, ya kan? Padahal sebetulnya sekarang kita bicara sekolah itu memang penting, tapi nggak cukup. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Makanya sukses inilah yang kita harus kejar dulu, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita ini bisa orang tua kita bisa tersenyum bangga melihat kita. Nah, ini umur orang tua kita musuh kita ya. Jadi secepat mungkin, kalau bisa Anda mungkin hari ini masih berkuliah, bersekolah, ya Anda harus pikirkan masa depan Anda. Anda mau jadi orang yang seperti apa? Anda mau jadi sukses di bidang apa? Anda harus tahu ke depan harus seperti apa. Nah, itu kuncinya. Kalau Anda sudah punya kunci ini, teman-teman, Anda sudah tahu masa depan Anda mau dibawa kemana, Anda mau mengarah kemana, ya kan? Lalu Anda masuk jurusan kuliah itu karena tujuannya untuk masa depan ini, ya kan? Untuk masa depan Anda ingin jadi seorang arsitek contohnya, berarti Anda harus jadi berkuliah di bidang arsitektur contohnya, seperti itu. Nah, ini sudah jelas seperti itu. Jadi dengan itulah, kalau kita tahu umur orang tua kita, ya kan, kita berlomba dengan umur orang tua kita, maka kita akan lakukan yang terbaik setiap masa dalam hidup kita. Kita akan berikan yang terbaik di setiap langkah hidup kita ke depannya. Oke? Yang kedua, alasan penting kenapa kita harus sukses semudah mungkin, karena ini sangat berdampak di masa tua kita. Ya, di masa tua kita. Sehingga teman-teman di sini yang merasa, Pak, saya ini udah nyantai-nyantai dulu, saya ini nongkrong-nongkrong dulu, saya ini ya leha-leha dulu, Pak, saya ini masih menikmati masa muda. Silahkan nikmati masa mudamu terus, ya kan? Dan hari ini saya berbicara pada Anda, teman-teman semua, bahwa masa tua kita ini dibentuk dari masa muda kita ngapain aja. Yang kita isi di masa muda itu kita ngapain aja. Jangan berharap kita di masa tua itu bisa menyenangkan atau mungkin bisa tanda kutip pensiun dengan indah gitu ya, kalau kita hari ini masih leha-leha. Ada yang bicara, Pak, saya pengen muda foya-foya, ya kan? Apa ya bicaranya ya, muda foya-foya, tua kaya raya gitu kan. Tua senang-senang masuk surga tuanya. Nah, muda foya-foya, tua kaya raya,
mati masuk surga. Itu nggak ada, teman-teman. Itu semua bullshit. Ya, yang ada ketika kita muda bekerja keras, baru tua kita bisa menikmati hasilnya bersama dengan keluarga kita. Baru tua kita bisa ketika kita meninggal kita bisa masuk surga. Nah, itu betul-betul ada proses atau ada harga yang harus dibayar. Ketika Anda nggak mau bayar harganya, ya siap-siap Anda bayar harganya di masa tua Anda. Oke? Yang ketiga, teman-teman, kenapa Anda harus sukses semudah mungkin? Karena Anda ini masih punya banyak tenaga, waktu, dan kreativitas. Nah, bukan berarti kalau di usia tua kita nggak kreatif gitu ya. Tetapi ketika ada masa muda, itu betul-betul semuanya lagi bertumbuh, lagi berkembang. Anda punya waktu juga masih ada, tenaganya masih sangat mumpuni, dan kreativitas Anda masih sangat berkembang sekali. Jadi ketika kita nih, Pak, saya tunda-tunda dulu aja Pak, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Waktu akan berubah, situasi berubah, teman-teman. Ya, kondisi hidup kita juga berubah. Jangan sampai kita menunda kesempatan yang dikasih oleh yang di atas, yang Maha Kuasa kepada kita dengan sia-sia. Ya kan, sekarang kita diberikan waktu, kesempatan berpikir dengan jernih, berpikir dengan kreatif. Itu gunakan dengan semaksimal mungkin. Ya, sehingga kita nanti ketika kita menjalani kehidupan kita 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan, kita bisa bersyukur dengan diri kita yang sekarang. Wah, terima kasih kepada diri saya, udah lakukan terbaik 5 tahun yang lalu. Saya bisa jadi seperti ini karena saya memutuskan 5 tahun yang lalu saya harus berjuang di masa muda saya. Nah, ketika Anda punya prinsip, Anda bisa berterima kasih kepada masa lalu Anda, berarti Anda sudah berikan yang terbaik untuk hidup Anda. Oke, jadi kuncinya, teman-teman, terus melangkah di masa muda Anda, berikan yang terbaik. Ya, di masa muda ini masa yang sangat produktif. Oke, bagi teman-teman di sini yang kaum rebahan, mungkin saya berpesan kepada Anda semua, bangkit dari kasur Anda, bangkit dari istirahat Anda gitu ya. Bangkit dari hibernasi Anda, terus melangkah gitu ya. Jangan sampai bakat Anda terpendam. Jangan sampai Anda ini hari ini masih leha-leha. Oke. Satu hal, ketika kita bangun pagi dan Anda bisa lompat dari bangun tidur Anda, lompat dari kasur Anda, bermakna itu Anda punya impian yang sangat besar. Bermakna Anda punya semangat yang daya juang yang sangat tinggi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya, tapi kalau Anda bangun tidur mengeluh, ya sudah, Anda mau jadi apa gitu, teman-teman ya. Tapi kalau Anda bangun semangat dan Anda mau meraih mimpi Anda, meraih cita-cita Anda, bermakna Anda jadi anak muda yang bisa sukses di masa depan. Oke? Itu aja sharing dari saya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda kalau ini memang bagus dan memang bermanfaat untuk mereka. Dan jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.